Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Izinkan saya di video ini secara khusus saya mau menyapa pasangan-pasangan suami istri. Siapa pasangan suami istri yang masih membaca firman Tuhan bareng-bareng? Nonton video Bible Learning ini bareng-bareng. Bahkan berdoa juga bersama-sama. Di tempat yang sama, di waktu yang sama, dalam situasi yang sama. Nangis-nangis bareng, sukacita bareng, bersyukur bareng, bahagia bersama-sama. Saudara-saudaraku, coba saya mau absen di kolom komen, tampilkan diri Anda. Romo, saya memang baca firman Tuhan, berdoa bersama pasangan saya, Romo. Saudara-saudaraku, kalau orang-orang, ribuan orang di luar sana sedang memohon berkat, memohon kasih karunia, memohon kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, apapun itu bahasanya, Anda kalau pasangan suami istri masih ada, masih lengkap, masih berdoa bersama, masih baca firman Tuhan bersama-sama, Anda itu udah rajanya dapat kasih karunia. Betul, meskipun mungkin Romo kami itu berdoa bareng-bareng gara-gara situasi ekonomi kami lagi sulit, Romo. Itulah pertolongan Tuhan, itu pintu rezeki Anda, itulah bagaimana Anda memperoleh kasih karunia yang sangat luar biasa. Pertahankan terus, jangan sampai menyerah, jangan sampai bolong, karena Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya, pertolongannya secara luar biasa untuk Anda. Saya yakin nih, kalau ketika saya ngomong begini, ada banyak nih istri-istri, suami-suami yang langsung nunduk. Aduh Romo, cuman saya doang Romo di rumah yang berdoa. Cuma saya doang Romo di rumah yang baca kitab suci. Suami saya masih sibuk, susah banget Romo diajak berdoa bareng. Doa sendiri aja juga enggak katanya. Susah Romo, ke gereja bareng aja gak mau. Apalagi baca firman Tuhan bareng-bareng Romo. Kayaknya gak mungkin deh. Atau seorang suami langsung dengan sedihnya, Romo, di mana-mana tuh istri-istri Romo yang dekat sama Tuhan. Kenapa Romo? Kalau saya cobaannya adalah justru istri saya Romo yang semakin menjauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, perjuangkan terus, jangan pernah menyerah. Ajak. Sekali Anda ajak dia gak mau, besok ajak lagi sampai mau. Jangan sampai kalau udah sakit ngik gitu ya, udah kejet baru berdoa bareng. Mumpung masih sehat, mumpung masih bisa bersama-sama, mumpung pasangan masih ada bersama-sama dengan Anda. Doa bareng, baca firman Tuhan bareng, ke gereja bareng, isi rumah tangga Anda dengan sukacita. Siapa yang dalam suami istri masih suka pegangan tangan, coba saya cek jalan kemana-mana, Romo, yang ini sih oke Romo, saya digandeng sama suami saya Romo, saya dan istri saling gandengan tangan Romo. Nah, ada satu trik saudara-saudara yang sangat amat luar biasa. Cobalah sering-sering gandengan tangan suami istri itu. Mungkin kalau ngomong I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu, mungkin itu mah udah basi lah Romo. Waktu umur 17 tahun itu Romo. Sekarang kami sudah hidupnya itu 20 tahun perkawinan Romo. Ya kalau ngomong I love you, aku sayang kamu juga nggak apa-apa. Mungkin kalau kelewat gengsi, kelewat malu, untuk itu gandeng tangan suami, gandeng tangan istri. Kalau lagi nyebrang jalan, kalau lagi jalan di jalan, kalau lagi makan bareng, kalau lagi ya nonton TV di berdua di rumah gitu ya, gandeng. Atau apalagi kalau saat berdoa, Anda suami dan istri saling bergandengan tangan. Itu kuatnya luar biasa saudara-saudara. Itu anugerah luar biasa. Bagaimana tokoh-tokoh dalam kitab suci, suami dan istri saling berdoa, saling bersepakat betul-betul kekuatan satu dagingnya ini dipakai. Doanya itu menembus awan. Maka biasakan
suami dan istri ketika berdoa, saling bergandengan tangan, mohon dengan yakin, pakai dua kekuatan ini. Tuhan, inilah kami, pasangan yang telah Engkau satukan. Ini rasa syukur kami, ini rasa terima kasih kami Tuhan, inilah permohonan kami. Saudara-saudara, sebetulnya hari ini saya sangat sibuk sekali, pakai banget. Saya ini bikin video ini mungkin sedikit terburu-buru. Mungkin kalau nanti nggak ada teks ayat kitab sucinya, mohon maaf ya, karena saya nggak punya kesempatan buat ngedit. Ini pagi ini saya bikin video. Nanti jam setengah 8 saya ngajar. Lalu sampai jam 9 lewat 10. Lalu saya harus buru-buru ke rumah Teduh Suryo karena jam 10 pagi Bapak Uskup akan datang untuk melihat-lihat rumah Teduh Suryo kunjungan. Mungkin sampai jam 12, saya juga nggak tahu sampai kapan. Pasti nggak lama-lama lah. Itu jam 12 saya langsung makan siang mungkin di jalan. Terus buru-buru balik ke kampus, ada rapat dari jam 2 sampai jam 4. Setelah itu saya harus buru-buru lagi ke ngajar di KPKS di Tebet. Itu jam 6 sampai jam setengah 9. Paling sampai rumah nanti itu sampai rumah kurang lebih jam 9 lah. Saudara-saudara, yuk semangat, mumpung kita dipercaya banyak hal sama Tuhan. Jalanin aja dengan enteng, dengan rileks, jalanin yang terbaik bagian dari kita. Nah, saudara-saudaraku, berbicara soal suami dan istri, peran laki-laki, peran perempuan, mana sih Romo yang lebih kuat? Iman laki-laki atau iman perempuan? Romo, biasanya perempuan Romo. Kan tadi Romo sudah bilang, perempuan yang dimana-mana berdoa gitu. Atau ikut pendalaman iman, ikut kelas-kelas kitab suci, banyak kan perempuan Romo. Tapi mungkin sekarang ini kaum laki-laki juga nggak mau kalah. Romo, kami ini laki-laki juga rajin baca kitab suci Romo. Kami juga punya iman yang luar biasa Romo. Coba menurut Anda, siapa yang imannya lebih kuat, laki-laki atau perempuan? Nah, pertanyaan itu dijawab oleh Injil hari ini, Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Panjang banget itu Romo, ayat 21 sampai 43. Memang ini panjang sekali, karena apa? Karena mengandung dua kisah yang saling berjejeran. Ada kisah yang diselipkan dalam sebuah kisah. Anda pasti sudah sangat kenal bagaimana kisah Yairus, kepala rumah ibadat, yang anak perempuannya sakit, hampir mati, bahkan sudah mati. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus datang ke rumah Yairus. Di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Ada seorang perempuan sakit 12 tahun, pendarahan, menjamah jubah Yesus. Lalu berhenti Yesusnya, lalu bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Nah, disitulah percakapan terjadi, dan perempuan ini disembuhkan pada saat itu juga. Lalu Yesus melanjutkan perjalanan, anak Yairusnya keburu mati. Tapi anak 12 tahun ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dari ringkasan dari bab 5 ayat 21 sampai 43 ini, kita bisa belajar tuh bagaimana cara laki-laki, cara perempuan dalam beriman. Jadi tiap orang itu sebetulnya berbeda cara dia beriman kok. Imannya boleh sama, arahnya, tujuannya sama, tapi caranya bisa berbeda-beda. Maksud saya adalah cara dia beriman, prosesnya, kematangannya, jatuh bangunnya, alasannya dia mencari Yesus, alasannya dia percaya, waktunya, durasinya, itu berbeda-beda. Bukan cuma laki-laki dan perempuan saja berbeda, tapi setiap orang memang berbeda dan unik. Maka Tuhan Yesus sangat menghargai setiap proses apapun dalam hidup kita, dalam perjumpaan kita dengan Yesus. Itu luar biasanya. Jadi nggak ada orang yang boleh sombong. Wah, aku yang lebih hebat, aku yang lebih beriman, aku yang lebih cepat beriman, aku yang lebih percaya, aku yang lebih unggul. Nggak bisa juga ada orang yang
Aku mah nggak bisa apa-apa, aku mah kalah, aku mah hina, aku mah nggak ada artinya. Nggak ada semua itu, karena setiap pribadi, setiap pengalaman, proses beriman setiap orang berbeda dan dihargai oleh Tuhan Yesus. Setiap orang punya story-nya, setiap orang punya sejarahnya, setiap orang punya ceritanya. Saudara-saudara, tadi malam saya baru saja mengajar sampai malam itu kemarin pasangan pasutri-pasutri. Uniknya adalah mereka adalah orang-orang sukses. Mereka bercerita sampai umur 55, ekonomi semuanya itu naik secara luar biasa, tapi mereka mengalami kekosongan. Mereka mengalami hidup kok begini-begini aja. Kekayaan dikejar terus, tapi setelah didapat tapi kok rapuh. Ketika mereka punya anak, ketika anak mereka pacaran, cari jodoh, ketika anak mereka kuliah di luar negeri, ketika anak mereka sakit dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, disitulah bapak-bapak ini, justru uniknya nih, bapak-bapak ini kumpul berdoa. Ternyata istri-istrinya nggak tahu pada awalnya. Karena menurut bapak-bapak ini kalau berdoa itu cerminkan lemah gitu ya. Kok laki-laki lemah bisa berdoa, mau berdoa. Maka bapak-bapak ini berdoa sendiri-sendiri, lama-lama berkumpul. Antar bapak-bapak ini berdoa bersama-sama, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kemudian baru mengajak istri-istri mereka. Coba, saya makin salut sekarang ini bagaimana perkembangan zaman, perkembangan ekonomi bahkan sekalipun. Kehidupan sudah mapan, tetapi sayangnya banyak orang muda tidak sadar di sini. Bukan ekonomi yang mapan yang dicari pada awalnya sebagai satu-satunya tujuan, tapi keseimbangan, saudara-saudara. Karena seringkali harta yang banyak, taraf hidup yang sudah di atas, goncangannya makin tinggi. Maka dari itu kita perlu modal yang lebih kuat lagi, iman yang berakar, iman yang kokoh. Jangan sampai kita terlambat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari Yairus. Pada waktu itu, Yairus seorang laki-laki punya istri, sudah pasti karena dikatakan dia dan istrinya berdoa untuk anaknya yang mati. Diundang sama Yesus masuk ke dalam kamar. Dikatakan waktu Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Jadi ini laki-laki ini, dia jabatannya disebut, namanya disebut. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Kalau tadi bapak-bapak yang saya ceritain berdoa aja malu karena merasa lemah. Karena merasa kok jadi laki-laki kok suka berdoa sih kayak ibu-ibu. Tapi lihat Yairus ini, dia nggak malu. Dia yakin, dia langsung tersungkur di depan kaki Yesus. Orang-orang mungkin akan mempertanyakan, kok lemah sekali, kok rapuh banget. Tapi Yairus tahu kepada siapa dia tersungkur. Pasti punya alasan yang masuk logika. Karena laki-laki seringkali beriman dengan logikanya. Dengan sangat ia memohon kepadanya. Jadi laki-laki ketika berdoa juga bisa belajar dari Yairus. Memohon dengan sangat. Bukan cuman masuk akal apa enggak ya. Bukan cuman ini menguntungkan atau enggak ya. Ini bikin ribet atau enggak ya. Tapi Yairus dia memohon dengan sangat. Katanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Saat itu anaknya baru sedang sakit, belum mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Itu permohonan seorang laki-laki, seorang suami, dan sekaligus seorang ayah yang luar biasa imannya. Jadi laki-laki ini juga bisa ya punya iman yang luar biasa seperti Yairus. Dia tahu kepada siapa dia memohon. Dia tahu apa isi permohonannya dan apa konsekuensi dan resikonya. Dia tahu. Padahal dia ini pejabat, dia kepala rumah ibadat. Waktu itu posisi ini enggak main-main, orang terhormat. Sebuah
Kelanjutan adalah Yesus mau menyembuhkan anaknya itu karena Yesus pergi bersama Yairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, berdesak-desakan di dekatnya. Saudara-saudara, silakan bayangkan ya, pribadi Tuhan Yesus didesak kiri, kanan, depan, belakang. Mungkin ada murid-muridnya yang jadi blokade gitu supaya Tuhan Yesusnya bisa jalan. Karena kalau enggak kan nggak bisa jalan sama sekali. Nah, tiba-tiba di tengah jalan ada seorang perempuan sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sebuah penyakit yang serius pada zaman itu. 12 tahun darah selalu keluar dari tubuhnya, membuat dia najis, membuat dia anemia, membuat dia kekurangan darah. Mungkin badannya sangat kurus, mungkin mukanya sangat pucat, mungkin juga lemas. Apakah Anda ketika baca teks ini bisa pernah ngalamin membayangkan sampai sejauh itu? Ya Romo, baru sadar Romo bahwa perempuan ini bukan perempuan yang sehat, yang mungkin badannya fit gitu. 12 tahun selalu darah keluar, itu nggak sehat itu. Mungkin terkena infeksi, mungkin dia kurang darah, mungkin dia kurang gizi, mungkin dia udah tinggal kulit sama tulang. Dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Waduh, udah sakit, miskin pula, gak punya duit pula, makin kuruslah dia, makin kurang gizi lah dia, makin tidak teruruslah dia. Pakaiannya mungkin cuma satu nempel, compang-camping, kotor, mukanya dekil. Jangan pikirin perempuan yang berdandan, jambulnya tinggi. Enggak, ini perempuan yang sudah kehilangan segala-galanya. Tapi semuanya sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Silakan dibayangkan, penderitaan si perempuan ini bukan cuma sehari dua hari, seminggu dua minggu, tapi 12 tahun. Makin memburuk, makin memburuk, makin memburuk. Siapa yang keadaannya saat ini seperti itu, Romo? Romojo. Kalau bertanya tuh kayaknya nabok-nabok, Romo. Saya, Romo, keadaan saya makin memburuk, makin memburuk, makin memburuk. Terus udah bertahun-tahun seperti ini, Romo. Yuk belajar dari perempuan ini. Perempuan punya cara dalam berimannya. Perempuan punya jalan khusus. Karena apa? Dia tahu dia sudah najis, dia kena pendarahan, badannya sudah nggak karu-karuan. Siapa yang mau lihat dia? Kalau pemimpin kepala rumah ibadat orang terpandang, sementara dirinya mungkin sudah lama dijadikan sampah. Maka dia nggak bisa langsung datang pada Yesus, langsung minta, langsung tersungkur, langsung memohon. Masyarakat pada waktu itu tidak akan mendukung. Nah, dia punya cara. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perempuan ini menggunakan kesempatan yang mungkin hanya itu yang bisa dipikirkan. Orang segitu banyaknya, kerumunan, dia berperan sebagai orang yang anonim. Makanya namanya kan gak disebut. Secara anonim, di belakang panggung, di belakang Yesus, dia menjamah jubah Yesus. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itulah imannya, itulah rasa percayanya, itulah keyakinannya, dan itulah yang akan diterimanya. Terbukti, setelah menjamah jubah Yesus, pendarahannya langsung berhenti dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Luar biasa saudara-saudara, cara perempuan ini beriman. Luar biasa juga cara Yairus laki-laki itu beriman. Dua-duanya mendapat tempat istimewa di hadapan Tuhan Yesus. Gak ada yang hina, gak ada yang lebih mulia kok. Gak ada yang ini suci, ini pendosa. Gak ada yang ini pakai orang dalam, ini terlunta-lunta, nggak ada. Semuanya sama di hadapan Tuhan Yesus. Sehingga terjadilah dialog yang cukup memakan waktu. Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid aja heran. Lihat Tuhan, ada begitu banyak orang berdesak-desakan. Masa engkau bertanya, siapa yang menjamah jubahmu? Itulah saudara-saudara, satu orang anonim. Dia melakukan sesuatu di balik layar, nggak kelihatan, namanya nggak kelihatan, nggak ketahuan. Tapi Tuhan Yesus tahu, itu dia.
Terima kasih Tuhan, meskipun aku tinggal di pelosok, masalahku hancur-hancuran begitu banyaknya. Aku udah lama gak ke gereja, aku udah lama gak berdoa, tapi aku tetap berharga di matamu. Engkau tahu keadaanku Tuhan. Itu dia. Maka saudara-saudara, perempuan tadi menjadi takut dan gemetar. Maka dia tampil tersungkur di depan Yesus. Tadi Yairus tampil tersungkur, lalu minta kesembuhan. Sekarang perempuan ini terbalik saudara-saudara. Dia memperoleh kesembuhan dulu, baru tampil dan tersungkur. Ini saling melengkapi ini. Apalagi kalau ini terjadi dalam pasangan suami dan istri. Pasti akan menjadi sebuah wajah iman yang sungguh sempurna dan lengkap. Dikatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Romo, saya mau Romo. Tuhan Yesus berkata, sembuhlah engkau dari penyakitmu. Firman Tuhan, kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan, ini sungguh sangat berkuasa. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Buat Yairus, yang tadinya seolah-olah mudah, menjadi hambatan, menjadi rintangan, bahkan kepedihan yang luar biasa. Ini gara-gara si perempuan ini nih, gangguin aja. Kalau tadi nggak ada perempuan ini, pasti anaknya masih selamat ini. Itu mungkin yang ada di pikiran Yairus. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ingat, kepada si perempuan, "Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu." Kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Romo, luar biasa ya Romo. Firman Tuhan hari ini luar biasa. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Karena anaknya memang sudah meninggal. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Tuhan Yesus juga pribadi yang tidak menyerah saudara-saudara. Meskipun diketawain, meskipun diremehkan, maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus. Ini dia. Murid-muridnya dibawa, suami istri ini dibawa untuk ikut berdoa bersama-sama untuk kesembuhan anaknya. Maka betul tadi kalau kata Romo Yosef, kalau suami istri berdoa bersama-sama, saling bergandengan tangan, berpegangan tangan, betul-betul bersyukur, memohon, meminta, meratap, menangis dan bersukacita bersama, itu kekuatan yang luar biasa. Itulah yang akan memulihkan kehidupan rumah tangga, kesehatan, rezeki, kehidupan rumah tangga, keharmonisan. Anak-anak nanti akan bagaimana kalau mereka melihat orang tuanya berdoa seperti itu. Mulai hari ini, yuk gandeng pasangan Anda kalau berdoa di tempat tidur. Yuk gandeng, lagi jalan yuk gandeng. Jangan malu daripada pasangan nanti digandeng oleh orang lain. Nanti Anda marah. Saudara-saudara yang terkasih, itulah sharing saya yang bisa saya wartakan kepada pasangan-pasangan suami istri ini. Semoga doa-doa bersama Anda betul-betul dikabulkan oleh Tuhan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.